Kita sambut Bapak Lo Keng Hong. Tepuk tangannya teman-teman. Silakan Pak Lo. Shalom. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Dr. Setin. Yang saya hormati Pak Jamial Salim, Direktur Sinarmas Asset Management. Yang saya hormati Pak Reza, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Bandung. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa, mahasiswi Universitas Maranatha. Yang saya hormati Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dilahirkan di Jakarta. Sampai sekarang masih tinggal di Jakarta, sudah 63 tahun di Jakarta. Macet ya di Jakarta, hardang, ya, loba rengit, ya dinikmati saja. Saya dulu dilahirkan dari orang yang tidak punya, ya. Rumah saya juga kecil, hanya 4 kali 10 meter. Dindingnya juga bukan dari tembok, tapi dari papan, ya. Rumah saya plafonnya sudah hancur, rumahnya juga di bawah jalan, kondisinya sangat jelek sekali, ya. Ketika tamat SMA, saya tidak punya orang tua, saya tidak punya uang lagi untuk saya bisa melanjutkan kuliah, ya. Seperti adik-adik mahasiswa bisa kuliah di Universitas Maranatha yang keren, ya, Universitas Kristen Maranatha. Maranatha artinya sampai Tuhan Yesus kembali. Betul ya Bu ya? Ya. Akhirnya saya tamat SMA, saya harus bekerja, tidak bisa melanjutkan kuliah. Saya tidak seberuntung adik-adik mahasiswa yang bisa kuliah di universitas yang salah satu universitas Kristen yang terbaik di Indonesia, ya. Dengan layarnya juga luar biasa, mungkin boleh dapat rekor muri nih paling besar, ya. Saya belum pernah lihat ada LCD sebesar ini, ya. Apalagi di kampus, ya. Saya bekerja tamatan SMA, diterima sebagai seorang pegawai tata usaha, ya. Kalau sekarang dengan ijazah SMA mungkin nggak bisa diterima sebagai pegawai tata usaha, hanya jadi office boy, ya. Tapi juga waktu itu juga karena tamat SMA nggak bisa apa-apa, ya disuruh-suruh nih fotokopi, gitu. Saya fotokopi BPKB, faktur, jaminan kredit, sertifikat. Jadi sekarang kalau saya beli mobil, beli rumah, saya nggak pernah tanya orang, suratnya saya udah hafal semuanya karena saya dulu fotokopi. Ketika saya masuk bekerja tahun 1979, tamat SMA, gaji saya itu 20.700, ya. Mungkin sama uang makan sehari 1.000, ya, jadi mungkin 50.000. Kemudian saya punya gaji kecil, masih hidup hemat dan sederhana. Jadi meskipun gaji kecil masih ada sisa uang, ya. Saya bisa melanjutkan kuliah lagi, tapi kuliah di universitas yang tidak punya kampus, ya. Universitas Maranatha punya kampus yang besar di Bandung. Saya kuliah dulu di universitas yang nggak punya kampus, ya. Jadi gedung SMA disewa, malam-malam saya kuliah di situ, ya. Di seberang RSCM, ya. Saya udah tamat kuliah, ya. Terus kerja 11 tahun, tetap jadi pegawai tata usaha, nggak naik-naik pangkat, kesian loh. Pak Jamial udah direktur loh, saya terus pegawai tata usaha terus. Karena jadi pegawai tata usaha gajinya kecil terus, ya. Jadi dari 50.000 sejak kerja 11 tahun baru naik jadi 350.000 loh. Pegawai tata usaha nggak seperti Pak Jamial jadi direktur, ya. Waduh, saya pegawai tata usaha. Kebetulan kepala bagian saya adalah temannya Pak Jamial, ya. 11 tahun.
ada pakto, bank-bank baru boleh diizinkan buka. Saya, nasabah saya buka bank, saya diajak. Waktu itu gaji saya tahun 90, kerja 11 tahun baru 350.000. Saya diajak, saya dikasih gaji 1 juta, saya pindah. Ya. Ada uang kesehatan tiap bulan 50.000, jadi naik 200%. Wah, saya pindah dan kerja habis-habisan loh. Nasabah saya yang kaya-kaya semua saya teleponin. Kalau dulu bunga deposito kan tinggi, nggak seperti sekarang rendah sekali. Misalnya dulu 10%, saya kasih 12%, wah dia pindah. Beda 2% banyak juga ya, dia pindah. Kemudian 1 tahun kemudian saya naik jadi kepala cabang. Padahal dulu 11 tahun jadi pegawai tata usaha. Kerja di situ 1 tahun karena itu bank melakukan ekspansi jadi kepala cabang. Karena jadi kepala cabang gajinya naik lagi, gajinya makin besar. Tapi pengeluarannya tetap kecil ya. Jadi yang sisa uangnya tambah banyak. Jadi gaji besar pengeluaran saya nggak ikut besar. Gaji besar pengeluaran saya tetap kecil. Jadi hidupnya sederhana, hemat dan sederhana. Jadi ada sisa uang, saya belikan saham terus ya. Saya belikan saham. Saya kerja di bank tapi nggak taruh uang di bank. Ya saya belikan saham terus. Setelah 33 tahun uang itu jadi besar loh. Jadi besar 33 tahun ya. Ini ada Universitas Harvard ya. Terkenal nih universitas salah satu yang terbaik di dunia ya. Dikatakan ada 1% alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar. Kalau kali 15.000 itu 450 miliar. Ada 1%, jumlahnya kurang lebih 3.130 orang alumni Harvard yang punya uang di atas 30. Jadi yang 99% uangnya di bawah 30 juta. Hanya yang 1% aja yang jumlahnya 3.130 yang punya uang 30 juta ya, dolar. Saya kuliah, ini saya dan patung John Harvard. John Harvard itu pendiri Universitas Harvard, dia seorang pendeta. Saya kuliah di universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib. Apa yang gak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan buat saya. Jadi adik-adik mahasiswa, kita tidak harus kuliah di luar negeri. Kalau kita banyak uang ya tidak apa-apa. Kalau uangnya pas-pasan jangan keluar negeri, nanti kasihan orang tuanya, lulus orang tuanya jadi habis duitnya ya kalau pas-pasan. Kalau Tuhan berkati kita ya, meskipun kita kuliah di Universitas Maranatha, kalau Tuhan berkati kita bisa jadi orang yang berhasil ya. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Dulu saya kerja di bank 17 tahun. Ya. Saya pikir yang paling banyak uang itu adanya di bank. Ya. Ini jumlah rekening dan nilai di perbankan kita sampai akhir Desember 2021 itu ada jumlahnya 7.546 triliun. Ya, banyak ya. Dana masyarakat, dana perbankan semua ada 7.546 triliun. Coba kita lihat hari Senin yang lalu berapa kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia? Itu 9.129. Jadi ternyata saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu lebih besar daripada dana masyarakat yang ada di perbankan kita ya. Ini 10 perusahaan di Indonesia yang terbesar. Satu BCA nilainya 982 triliun ya.
BRI 682 triliun, Telkom 429 triliun, Bank Mandiri 355 triliun, Astra 234 triliun ya. Kalau kita di bursa ngomongnya nggak jutaan, nggak ngomongnya miliatan, tapi triliun ya, karena ada uang yang besar di bursa itu ya. Nah ini Apple ya, ini perusahaan yang paling mahal, harganya 2.800 triliun dolar ya. Jadi kalau dikalikan 15.000 jadi berapa tuh? Banyak banget nggak kehitung, bingung hitungnya. Kalau 2.826 itu kali 15.000 itu berapa? Itu baru satu perusahaan, belum yang lain itu. Wah ini saya di Apple. Ini ada orang ya, dia punya saham 10%, Ronald Wine. Ya. Kalau Apple tadi 2 miliar dolar, ya, dia punya 10%, duitnya itu sekarang kekayaannya ada 200 miliar dolar. Berarti dia orang paling kaya di dunia. Ya. Tapi sayang, kesalahannya hanya impatient, tidak sabar. Kesalahannya itu aja. Dia tidak sabar bahwa dia pegang saham Wonderful Company. Ya. Saham itu tahun 76 hanya dijual 800 dolar loh. Sekarang jadi 200 miliar dolar ya. Coba jualnya ke saya ya. 800 dolar. Kata orang Bandung bilang murah pisan 800 dolar. Sekarang di situ 900 miliar padahal 200 miliar ya. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Sangat disayangkan loh kalau Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini tidak kenal tentang pasar modal. Ya. Di situ ada uang yang sangat besar, ada uang yang sangat besar. Sangat disayangkan. Kalau Bapak Ibu sama sekali dalam hidup ini tidak kenal pasar modal. Ya. Justru kalau Bapak Ibu ingin jadi kaya, pasar modal lah tempatnya. Di situ ada uang yang sangat besar. Nggak mau kenal pasar modal? Sangat disayangkan. Nggak apa-apa sih, cuman sangat disayangkan aja. Wah ini pembungkus Indomie ya. Saya ketika ada di Abu Dhabi, saya foto pembungkus Indominya ada huruf Arab. Ya. Mengapa saya memilih berinvestasi di bursa saham? Karena perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Saya tidak usah jelaskan lagi, tadi Pak Efrel sudah jelaskan. Mengapa saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Karena perusahaan publik menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Lihat tuh, ada di Astra itu ada 214.000 orang karyawannya. 214.000 yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra Internasional. Belum dia punya turutannya seperti suppliernya, dealernya, wah jadi berapa juta, banyak sekali ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Makin besar Bursa Efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ada banyak lapangan pekerjaan tercipta. Kalau dulu yang namanya pahlawan itu adalah orang-orang yang berani melawan penjajah Belanda. Ya. Kalau sekarang siapa sih? Kita sudah merdeka, siapa yang boleh disebut sebagai pahlawan? Menurut saya adalah orang-orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Itu adalah pahlawan. Ya. Perusahaan publik banyak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya. Jadi para pemilik perusahaan publik, perusahaan, para eksekutif, dan para pemegang saham mereka adalah pahlawan-pahlawan pada masa sekarang. Ya. Lihat tuh,
ada jutaan lapangan pekerjaan tercipta, ya, ada jutaan lapangan pekerjaan tercipta. Lapangan pekerjaan tercipta, masyarakat kita jadi makmur, kita jadi tinggal di Indonesia jadi aman, ya. Mengapa, yang keempat, mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik itu adalah pembayar pajak yang besar. Ya. Ini contoh gudang garam. Ya. Tahun 2021 dia bayar cukai 91 triliun. Tahun 2020 membayar cukai 78 triliun. Belum pajak penghasilan badan. Ya. Jadi dalam 2 tahun ini gudang garam itu sudah membayar pajak. Itu aja sudah 170 triliun 2 tahun. Ya. Pajak dipakai untuk apa? Untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin dan lain-lain. Ya. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Ya. Kalau dulu kita ingin membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta ini, kita harus sampai mengorbankan nyawa kita melawan penjajah Belanda. Sekarang nggak perlu korbankan nyawa. Ya. Bayar pajak yang benar, itu sudah membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta. Ya. Jangan sampai kita sembunyikan penghasilan kita nggak bayar pajak, kita tungguin amnesti, pengampunan, baru ikut pengampunan. Jangan, ya. Bayar pajak yang benar itu bukti kita, cinta kita kepada negeri tercinta. Bangga bayar pajak. Ini Warren Buffett, investor saham, mendapat penghargaan dari Presiden Amerika. Mungkin di masyarakat kita banyak yang berpikir bahwa seorang investor saham itu seorang penjudi. Tapi mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa seorang investor bisa juga jadi pahlawan. Ya. Bursa Efek Indonesia menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor saham jangka panjang. Bursa Efek Indonesia memberikan imbal hasil tertinggi bagi investor jangka panjang. Bersyukur saya ada di dalamnya. Ya. Saya kerja di bank 17 tahun, tapi saya tidak taruh uang di bank. Karena apa? Karena bunganya kecil. Barang-barang naik, ya. Bunga bank berapa sekarang? 3% kali ya? Saya nggak tahu karena saya nggak pernah deposito. Ya. Barang-barang naik, minyak goreng aja dari 14.000 udah 25.000. Ya. Kalau kita taruh uang di bank, uang kita tambah hari tambah kecil. Jadi kalau kita taruh uang kita di bank, kita sepertinya membuat diri kita miskin secara pelan-pelan, digerogoti oleh inflasi, makin kecil. Jadi uang kita itu harus kita investasikan. Ya. Saya juga tidak beli obligasi karena obligasi juga bunganya tidak besar. Saya juga tidak beli emas ya karena emas tidak produktif ya. Ini perkataan Warren Buffett, dia bilang, when we took over Berkshire, it was selling at 15 a share and gold was selling at 20 ya. Waktu dia beli saham Berkshire itu harganya lebih murah dari emas. Emas 20, harga saham Berkshire itu cuma 15 kata Warren Buffett. Tapi tahun 2019 emas 1.250, sekarang 1.800-an ya. Berkshire 300.000, jadi lebih menguntungkan pegang saham daripada pegang emas kata Warren Buffett. Saya juga tidak pegang dolar ya, padahal rupiah terus melemah terhadap dolar ya. Saya tidak pegang. Terus rupiah melemah terus terhadap dolar. Tapi saya tidak pegang karena saya takut. Biasanya orang yang pegang dolar itu selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi. Ya. Jadi saya takut, saya nggak mau pegang dolar. Ya. Dia kalau situasi yang buruk terjadi dia senang, rupiah melemah, dolarnya menguat. Ya. Saya lebih suka pegang saham. Ya. Karena orang yang pegang saham itu selalu mengharapkan yang baik. Kalau COVID datang,
Waduh, hancur sahamnya loh. Hancur lebur. Ya. Kalau situasi yang buruk terjadi, saham hancur. Jadi orang yang pegang saham itu selalu mengharapkan yang baik. Ya. Indonesia negaranya aman, stabil, ya. Ekonominya menguat, daya beli meningkat supaya harga-harga saham juga bisa ikut naik. Ya. Kalau situasi buruk terjadi, ya hancur lah. Ya. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Ya. Kalau kita mempunyai keuangan yang terbatas, uang yang terbatas, kemampuan yang terbatas untuk mendirikan perusahaan sebesar seperti Astra Internasional, seperti BCA hampir tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Tapi dengan adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita yang uangnya terbatas, kemampuan kita terbatas bisa memiliki perusahaan yang hebat, ya, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Kita bikin nggak bisa, tapi kita bisa memilikinya karena ada Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi, saham is the best choice. Ya. Saham is the best choice. Ya. Tapi kata-kata saya ini hampir tidak dipercaya oleh 99 masyarakat kita. Ya. Masyarakat kita kalau punya uang, dia masih taruh uang di bank atau dia belikan properti. Ya. Jadi 99 masyarakat kita tidak percaya kata-kata ini. Saham is the best choice. Ya. Tidak percaya. Ada fatwa dari MUI beli saham itu halal. Ya. Tapi katanya Bitcoin haram untuk investasi. Ada 2 orang kaya nih. Ya. Dia tidak pakai jam tangan Rolex. Ya. Dia tidak pakai berlian. Karena the goal is to be rich, not to look rich. Ya. Dia tidak pakai jam tangan Rolex. Ya. Kalau belum lama saya ikut pesta dari satu orang, ya makan. Terus saya nggak tahu, ya. Saya pakai jam tangan Seiko yang sudah saya pakai dari tahun 2005, 17 tahun. Masih saya pakai karena nggak rusak-rusak. Saya nggak tahu orang yang duduk di sebelah saya itu, teman saya baru kasih tahu, Pak, orang yang duduk di sebelah Bapak itu, dia pakai jam tangan 2 miliar loh. Tapi memang dia orang kaya sih. Ya. Crazy rich ya. Dia bilang, the goal is to be rich, not to look rich. Ya. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Ya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Ya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Tapi banyak sekali orang lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Ya. Masyarakat lebih suka kelihatan kaya daripada kaya beneran. Tapi karena ingin kelihatan kaya, menghabiskan uang banyak, sehingga nggak bisa kaya jadinya. Ini Mike Tyson. Ya. Dia dulu orang susah, karena jadi juara tinju dunia, dia jadi kaya. Dia dapat 400 juta dolar, kalau kita supaya cepat hitung kali aja 15.000, 6 triliun. Akhirnya habis lagi uang itu karena hidupnya konsumtif, foya-foya. Dia pikir dia udah kaya, nggak bisa miskin lagi nih. Ternyata punya uang 6 triliun juga habis, ya habis. Jadi hiduplah hemat dan sederhana. Ya. Kan ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya, ya. Boros pangkal miskin. Ya. Ingat tuh. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Kalau nggak percaya, lakukan deh boros-borosan. Ini terinspirasi dari
orang yang bisa menggandakan uang. Ya. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya. Bukan pengikutnya yang kaya, tapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Ya. Ada orang yang bikin Instagram followernya berjuta-juta. Lo Keng Hong nggak mau bikin Instagram, nggak mau punya follower satu orang pun. Karena saya tidak mau memanfaatkan follower saya. Saya tidak mau memanfaatkan orang lain. Nggak mau follower satu orang pun. Nggak punya Instagram. Sekarang kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Jadi kalau kita mau beli saham tentu kita harus tahu apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung. Ini di kafe saham di Bendungan Hilir. Kalau di Jakarta di Bendungan Hilir ada kafe saham, boleh ngopi-ngopi di sana. Di temboknya ada tulisan begini. Tuhan itu maha pengampun, tetapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Kafe saham di Bendungan Hilir, jangan lupa ya, Tete Tami nanti mampir. Tapi bukan saya punya loh, punya teman. Apa yang harus kita perhatikan kita membeli saham? Ya, jangan pernah membeli saham perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Kalau Anda mempercayakan uang Anda kepada orang seperti ini, uang Anda akan habis. Ya, satu, jangan pernah membeli saham perusahaan yang dikelola orang tidak jujur dan tidak berintegritas. Jangan. Ya, kalau saudara tahu orang ini nggak benar, jangan beli. Belilah perusahaan yang usahanya bagus. Inti contoh perusahaan yang bidang usahanya jelek, keren tapi jelek. Ya. Garuda Indonesia. Malah pindah. Ini tahun 2017 nggak ada belum COVID loh. COVID mulai 2020. Rugi 200 yang paling bawah ya. Rugi 213 juta dolar ya paling bawah 2017. Belum COVID udah rugi 213 juta dolar. Tahun 2018 juga belum COVID, rugi 175 juta dolar. Tahun 2019 rugi 38 juta dolar ya. Rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Tahun 2020 ketika ada COVID ruginya 2,4 miliar dolar. Kalau dikalikan 15.000 berapa tuh 2,4 miliar dolar? Banyak deh. Kok maju sendiri? Tahun 2021 rugi lagi. 1,6 miliar dolar. Jadi 2 tahun udah rugi 4 miliar dolar loh. Kali 15.000 berapa? Padahal Garuda itu penumpangnya banyak. Tarif tiketnya mahal. Tetap rugi. Karena rugi jangan beli. Jangan pernah beli. Belilah usaha yang untungnya besar. Jangan beli untung yang kecil ya. Ini Pak Peter Gonta yang ngomong. Jadi bukan saya ya yang ngomong. Pak Peter Gonta dia bilang. Komisaris Garuda Peter Gonta sebut Khairul Tanjung rugi 11 triliun. Waduh, kasihan banget rugi 11 triliun ya. Coba sebelum beli ngomong sama saya, pasti nggak bakalan beli. Belilah perusahaan-perusahaan yang untungnya besar dan bertumbuh. Ya, ini contohnya BCA ya. Tahun 2017 labanya 23 triliun. 2018 25 triliun, 2019 28 triliun, 2020 ada COVID, turun banyak kredit macet. Turun juga masih gede, masih 27,1 triliun. 2021 loncat lagi labanya bertumbuh 31,4 triliun. Ya.
Memiliki perusahaan yang untung besar seperti memiliki mesin pencetak uang. Wah enak ya. Kalau kita cetak uang ditangkap polisi loh. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama aja kita memiliki mesin pencetak uang, sama. Ini contoh harga saham IPO BCA ya. Ini bukan rekomendasi membeli ya atau menjual. Ini hanya contoh, nggak boleh, bukan rekomendasi membeli atau menjual ya, contoh. Harga IPO BCA 1.400 tahun 2022 tahun yang lalu ya. Sudah di split 4 kali, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, split 5 jadi 40 ya. Jadi saham yang satu dulu sekarang udah jadi 40 lembar karena dipecah-pecah sahamnya. Harga sekarang 7950 karena udah turun, ini belum di-adjust tiap hari kan harganya berubah, sekarang udah turun ya. Andai kata 7.500 saja kali 40 udah 300.000. Andai kata 7.500 saja udah 300.000 ya. Udah capital gain 20.000% lebih loh, 20.000%. Lebih untung mana beli saham BCA sama deposito di BCA? Deposito BCA kecil banget ya. Berapa sih? Saya nggak pernah taruh deposito di BCA. Paling 3% kali ya mungkin. Tapi kalau beli saham BCA 22 tahun untungnya 20.000%. Kalau kita beli 1 juta saham nilainya 1,4 miliar, kita tidur tiap hari santai, nggak usah kerja, santai aja tiap hari, santai. Tidur santai, karena sleeping shareholder kan harus tidur kan, nggak usah ngapa-ngapain. Biarlah nanti direksi, komisaris, kepala manajer, karyawan, semua yang kerja keras tiap hari. Kita pemegang saham tidur aja, punya 1,4. Ketika 22 tahun kita bangun, uang itu jadi berapa loh? Jadi 300 miliar loh. 300 miliar. Ini bukan cerita halusinasi, ini kisah yang sudah terjadi. Ini kisah yang sudah terjadi, ya. Bukan hayalan. Ini yang terjadi. Jadi orang-orang yang pegang saham BCA bertahan sampai sekarang, dia jadi orang yang kaya loh. Perlu kerja nggak? Enggak. Tidur aja dan tiap hari bersenang-senang saja. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja akan mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas sehingga bisa terhindar dari COVID-19. Belilah perusahaan yang valuasimu murah. Ini juga bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini hanya contoh kasus saja ya. Ini ada Bank CIMB, harga sahamnya 1040 ya. Terus labanya 3 bulan 1,1 triliun, 1,1 triliun labanya. Harga pasarnya cuma 26 triliun ya. Perusahaannya market cap-nya itu di bursa sekarang dihargai 26 triliun. Tapi 3 bulan labanya 1,1 triliun. Kalau kita kaliin 4 aja, udah 4,8 triliun. Labanya 4,8 triliun, harga market cap-nya 26 triliun. Ya. Sedangkan kalau kita lihat yang satu lagi, Bank Jago. Ya. Harga sahamnya 9.000, market cap-nya 124 triliun. Labanya cuma 18 miliar. Tadi Bank CIMB labanya 1,1 triliun, ini cuma 18 miliar. Kalau kali 4 juga paling 80 miliar, tapi kapitalisasi pasarnya 124 triliun. Ya. Ini contoh valuasi yang murah dan mahal. Ya. Tapi ini bukan rekomendasi membeli dan menjual, ini contoh kasus saja untuk pembelajaran.
Wah sekarang batu bara lagi booming ya. Dari $50 mungkin sekarang $390 per ton ya. Saya pernah mengunjungi Kideko Jaya Agung ya. Punya tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Kebetulan kontraktornya adalah Petrosi. Saya punya 15% saham di Petrosi ya. Jadi saya bisa melihat Kideko Jaya Agung ini anak perusahaannya Indika Energy. Petrosi juga anak perusahaannya Indika Energy. Ini laporan keuangannya. Tahun 2016 saya pernah saham ini turun ke 110, ya 110. Jumlah sahamnya ada 5,2 miliar, 5 miliar 210 juta saham. Jadi kalau kali seratusan kurang 110 kurang lebih 550 miliar. Ya. Market cap-nya hanya 550 miliar. Tapi kalau kita lihat ekuitasnya, modalnya masih ada 667 triliun. Ya. Kalau kita kalikan 15.000 ada 9T loh. Market harga pasarnya hanya 550 miliar, tapi perusahaan itu masih ada modal 9 triliun lebih. Wah ini salah harga. Ya. Ini artinya Mercy yang dijual harga bajai. Lo Keng Hong, apa yang dilakukan Lo Keng Hong? Dia membeli. Saya order saham saya ke pialang saya, tapi bukan di Sinarmas, pialang yang lain. Yang angkat itu direkturnya loh. Direkturnya MBA lulusan Amerika. Dia memberi nasihat kepada saya, Pak, jangan beli Pak tambang batu bara, masa depan suram. Dia tulus nasihatin saya loh, bukan mau jeblosin saya. Dia tulus. Dia benar-benar tulus menasihati saya, jangan beli Pak. Tambang batu bara masa depan suram. Saya bilang gak apa-apa, beli aja, beli. Saya kumpulin beli, akhirnya jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy. Ya. Tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Waktu saya beli harga batu bara hanya $50, naik ke $100. Apa yang terjadi dengan harga saham Indika? Harga sahamnya dari 106. Dalam 2 tahun dia naik jadi 4.550. Wih, naik 4.000% lebih loh. Dan ketika dia naik, saya take profit ya. Saya jual kepemilikan saya. Wah, saya memperoleh keuntungan yang besar karena saya pemegang saham nomor 4 waktu itu dan harga sahamnya 2 tahun naik 4.000%. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Ya. Ini pepatah yang sederhana, kalau kita lakukan kita bisa jadi orang kaya loh. As simple as that, ya, sederhana seperti itu. Mau jadi kaya itu mudah loh. Kalau in bad time, waktu bad time, semuanya murah. Kita beli ini invest. Tapi nanti satu hari dia pindah jadi good time. Semuanya jadi mahal naik. Kita jual dan kita jadi orang kaya. Menjadi orang kaya itu as simple as that. Semudah seperti itu. Nah, awal 2017 saya membeli saham Indakiat di harga 1.000. Sekarang naik ke 20.000. Saham Indakiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor-investor saham yang memilikinya. Ini ada koruptor bilang, wah, uang korupsi gua kalah banyak. Uang korupsi gua kalah banyak, pastilah. Ya. Sekarang koruptor sekarang yang tertangkap, kalau kita baca di koran, dapat uangnya cuma sedikit. Oh pasti kalah dengan seorang investor saham. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih
kerjaannya korupsi, mendingan berhenti loh. Daripada ketangkep nanti malu. Ya. Udah berhenti jadi koruptor, jadi investor saham aja. Dapat duitnya bisa lebih jauh, lebih banyak. Ya. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Wih, mudah. Nggak usah kerja keras, kita jadi sleeping shareholder santai aja tiap hari. Ya. Dapat uang banyak. Lihat tuh, gokil kata wartawan CNBC, gokil. Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Waduh. Orang umur 92 tahun masih bisa cuan 1.720 triliun gara-gara beli satu saham Apple. Coba mau dagang apa yang bisa untung 1.720 triliun? Coba, bisa ada nggak ketemu? Mau jual apa? Ayo. Coba pikirin deh mau jual apa yang bisa untung, beli terus nggak ngapa-ngapain, sleeping aja, tidur aja, cuannya 1.720 triliun. Yuk kerja keras, buka usaha, belum tentu bisa untung. Tiap hari sibuk pikirin usaha dari pagi sampai malam, belum tentu bisa untung. Jangan-jangan rugi loh, bisa. Udah gitu orang 92 tahun masih bisa cuan loh 1.720 triliun loh. Begitu mudah mendapatkan uang di bursa efek. Ciri-ciri investor saham hebat katanya, ini dari bisnis.com ya. Tidak cari uang dari member premium. Ya. Tidak memiliki follower, tidak mencari uang dari seminar, tidak mengelola uang orang lain, beli saham berdasarkan fundamental, 90% hartanya di saham bukan di properti. Ya. Saya pernah visit tambang batu bara yang terbesar di Indonesia, Kaltim Primakol. Tuh tambangnya salah satu pitsnya besar. Ke sana turun di airport naik pesawat kecil ya. Ini ada 1.001 macam investasi, strategi investasi di bursa efek, di bursa saham. Tapi satu yang saya sampaikan, ini yang terbaik, namanya Rip Van Winkle Investing. Ya. Disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini mungkin ajaran baru ya. Kalau kita dengar dari orang tua, kita selalu mengajarkan kita kerja keras, kerja keras, kerja keras. Ya. Kerja. Ini ajaran baru. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Ya. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan hebat. Ya, ajaran baru nih. The Tao of Warren Buffett. Ya. Buku itu sudah saya baca 6 kali, mungkin akan baca sampai 10 kali. Makin baca, makin dapat, ajarannya makin meresap. Strategi Warren Buffett ke-44 ya. Do nothing investing. Ya. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Ya. Wah, dia jadi salah satu orang terkaya di dunia dengan uang 100 miliar dolar hanya melakukan do nothing investing. Investasi yang tidak melakukan apa-apa. Hanya santai aja. Ya. Strategi Warren Buffett ke-7. Tidur itu kaya. Ya. Our portfolio show little change
We continue to make more money when snoring than when active. Ya. Warren Buffett bilang gitu loh. Portofolio dia itu berubahnya sedikit. Ya. Dia mendapatkan lebih banyak uang ketika dia ngorok daripada dia aktif. Ya. Enak ya. Kita aktif dapat uangnya sedikit, kita ngorok tidur dapat uangnya banyak. Kenapa kita harus tidur? Karena kalau nggak tidur kita akan tergoda untuk menjual saham kita. Baru naik sedikit, udah nggak tahan udah jual, take profit. Kapan kita jadi long term? Ketika saham kita nyangkut, baru kita jadi long term. Kalau saham kita naik sedikit udah nggak tahan, udah buru-buru jual. Wah happy, seneng, cuan sedikit happy. Cuan rugi banyak, hold terus. Jadi orang investor saham itu, biasanya pemain saham itu dia orang yang berani rugi, takut untung. Rugi pegang terus, untung buru-buru jual. Warren Buffett tidur itu kaya katanya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Gak pernah dengar kan? Lu aktif bekerja sama dia tidur, dia lebih kaya lu ketika dia ngorok. The big money is not in buying and selling the stock, but in waiting. Ini kata Charlie Munger, Warren Buffett yang usianya lebih tua lagi dari dia. The big money is not in buying and selling the stock, but in waiting. Kalau Anda simpan, beli dan simpan, Anda akan kaya. Tapi kalau Anda trading, apalagi scalping, sekuritas Anda yang akan kaya. Jadi, Charlie Munger bilang, dapat uang besar itu bukan dari jual beli, tapi dari menunggu. When Jeff Bezos met Warren Buffett, dia bilang, Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everybody just copy you? Because nobody wants to get rich slow. Ya nggak mau kaya pelan-pelan, maunya cepat, instan. Ya. Lu tahu nggak? Jeff Bezos bilang, your investment strategy is so simple. Bukan simple loh. So simple, artinya terlalu mudah. Orang tinggal copy aja. Strategi Warren Buffett sangat mudah. Apa yang kita lakukan itu terlalu mudah. Tinggal copy aja. Nggak usah pakai teori EV EBITDA, nggak usah pakai teori discounted cash flow, nggak usah. Sederhana aja, cuman price earning ratio rendah, price to book ratio rendah, pakai dividen, pendekatan dividen yield, makin sederhana, makin akurat. Makin sulit, makin tidak akurat. Ya. Supaya dia dibayar mahal, jadi bikin yang sulit-sulit. Padahal nggak akurat. Kenapa dia bikin yang sulit-sulit, yang akurat? Karena supaya dibayar mahal. Ya. Padahal yang sederhana itu, yang simple, justru itu yang lebih akurat, lebih sempurna. Saya tidak punya hutang, mengapa saya tidak mau berhutang? Karena orang yang berhutang ketika krisis datang, seperti pandemi COVID-19 akan mengalami kesulitan dan kebangkrutan. Tetapi orang yang tidak punya hutang akan kuat bertahan. Ya, saya tidak punya hutang 1 rupiah pun. Dalam dunia saham ada 2 pendekatan, satu fundamental, satu technical. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisis technical hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin ia tidak peduli. Sapinya sakit atau lagi bete, yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Ini ada buku Intelligent Investor karangan Benjamin Graham. Benjamin Graham itu adalah gurunya Warren Buffett di Columbia University di New York. Warren Buffett ketika usia dia 19 tahun 1949, dia sudah baca buku ini. Dia lihat orang ini hebat sekali ya, saya mau berguru sama dia. Ternyata dia adalah dosen di Columbia University. Dia langsung berangkat ke sana, kuliah di sana. Di buku ini, di pengantar buku ini ada
dikatakan mengenai pendekatan teknikal ya. Dia bilang, Warren Buffett bilang gini, Benjamin Graham bilang begini, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Kami tidak ragu-ragu untuk menyatakan, dia bilang loh, kata Benjamin, kami tidak ragu-ragu untuk menyatakan bahwa pendekatan teknikal itu fallacious. Karena saya nggak pernah kuliah di luar negeri, jadi saya buka kamus Hasan Sadli, bahasa Inggris Indonesia. Ternyata Hasan Sadli menerjemahkan kata fallacious ini adalah tidak benar, keliru dan menyesatkan. Ya, pendekatan teknikal itu tidak benar, keliru dan menyesatkan. Itu kata Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, lakukan saja selamanya. Tidak apa-apa, yang rugi saudara sendiri bukan saya. Saya sudah kasih tahu apa yang Benjamin Graham katakan. Ini buku yang terbaik ya. Dari 24 strategi investasi sederhana dari Warren Buffett. Warren Buffett juga mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tidak bermakna. Ya. Kalau Bapak Ibu mau pelajari pendekatan teknikal, silakan tidak apa-apa. Tapi ingat peringatan dari Warren Buffett mengatakan itu pendekatan yang omong kosong dan tidak bermakna. Ingat, mau dipelajarin seumur hidup juga nggak apa-apa. Abaikan aja perkataan Warren Buffett yang mengatakan pendekatan teknikal itu omong kosong dan tidak bermakna apa-apa. Kalau saudara mau pelajari terus, silakan, tidak apa-apa. Ini strategi Warren Buffett ke-55 mengatakan tidak perlu analisis teknikal. I realized that technical analysis didn't work. Saya dapat kehormatan ya, membuka perdagangan saham yang nilainya 9.000 triliun itu loh. Juga pernah investor saham dapat penghargaan ya. Itu di sebelah saya Menteri Kesehatan, di sebelah saya yang rambutnya panjang itu Wakil Presiden Direktur Indofood, mantunya Lim Sulyong ya, Franciscus Werirang. Setelah sukses berinvestasi saham, Lo Keng Hong menikmati hidupnya. Setiap hari ia duduk di taman rumahnya dari pagi hingga malam. Melakukan 3 hal, read, think, and invest. Ia membaca 4 koran, laporan keuangan perusahaan, dan data statistik pasar modal. Ya. Karena penulis bukunya, yang gambar kartunisnya nggak pernah datang ke rumah saya, jadi gambarnya jadi salah. Ya. Harusnya rumah saya seperti ini. Nah, tuh rumah saya. Hah? Tiap hari sukanya baca koran ya. Pagi-pagi, milenial sih udah pasti nggak mau baca koran, apalagi bayar koran masih mahal sekarang, masih 650.000 saya langganan tiap bulan, nggak apa-apa deh. Ada berita yang bisa kasih saya cuan banyak kan nggak apa-apa, 650.000 jadi kecil. Udah biasa baca koran 30 tahun lebih berhenti, sayang ya udahlah terusin aja lah, nggak apa-apa bayar juga. Baca laporan keuangan, ya baca buku saham. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ya. Anak kecil baca buku 4 lebih berat daripada orang gendut yang baca bukunya 1. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Pepatah bahasa Mandarin mengatakan, Su li ziyu huang jing u. Su itu artinya buku. Huang jing artinya emas. U dari rumah artinya us. Dari di dalam buku ada rumah emas. Ya. Tiap hari
Warren Buffett membaca, saya juga kerjanya hanya membaca dan berpikir. Permisi tanya dong mahasiswa, mahasiswi Universitas Maranatha, berapa waktunya, berapa jam sehari dipakai untuk membaca, untuk belajar? Permisi tanya. Saya hampir seluruh waktu saya dipakai untuk membaca, meskipun saya nggak kuliah. Ya. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Ini Warren Buffett loh. Baca annual report, zillion itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Udah saya tafsir sendiri aja, artinya banyak sekali. Artinya banyak sekali. Kalau orang Bandung bilang, loba pisan, ya betul, loba pisan. Zillion, ya. Warren Buffett tiap hari bacanya laporan keuangan. Ya. Saya kasih tahu rahasia, ya. Kalau ingin jadi seorang investor saham yang berhasil, bacalah laporan keuangan. Ya. Anda tidak akan bisa menjadi seorang investor saham kalau Anda tidak baca laporan keuangan. Saudara nggak mungkin bisa jadi seorang investor saham. Apalagi pakai yang lain-lain, ya. Itu ajaran sesat semuanya. Yang benar adalah bacalah laporan keuangan. Ya. Ikut Warren Buffett. Kalau mau kaya, ikut Warren Buffett yang sudah terbukti kaya. Yang lain omong doang. Ya. Minta seminar mahal-mahal, padahal yang diajarkan ajaran sesat. Itu pinter-pinter ngomong orangnya. Itu hanya tong kosong nyaring bunyinya. Mau jadi investor saham, syaratnya hanya satu. Baca laporan keuangan, jadi kita tahu apa yang kita beli. Udah dikasih tahu nih rahasia sukses. Berusia 100 tahun tapi masih dibutuhkan. Mau kerja sampai 100 tahun? Gak pensiun, kerja terus. Tadi udah dikasih tahu sama Sekar ya kalau gak salah ini ya. Tuh, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus kerja loh sampai mati, kerja terus. Nggak boleh berhenti, begitu Anda berhenti langsung miskin. Dikatakan ada 5 hal yang saya tidak punya. Apa sih yang kebanyakan orang punya yang saya tidak punya? 1, saya tidak punya kantor loh. Ini teman-teman kita dari Sinarmas semuanya tiap hari ngantor di Sinarmas. Saya nggak punya kantor. Tiap hari di rumah. Oh ternyata saya pemerintah suruh WFH. Saya udah duluan WFH loh. Saya sudah WFH 26 tahun. Orang-orang baru 22 tahun aja udah, waduh rasanya udah nggak kerasan ya. Lo Keng Hong sudah WFH 26 tahun nggak punya kantor. 2, saya nggak punya pelanggan satupun, nggak ada produk yang saya jual, saya nggak punya produk, nggak ada kantor, nggak ada karyawan satupun, nggak punya pelanggan satupun, nggak punya karyawan satupun, sekretaris nggak punya, staf keuangan nggak punya. Kalau orang sudah bilang, Pak email, mohon maaf ya gaptek, nggak bisa email, jawab gitu aja. Ke bank transfer pakai online, tapi online itu kan ada limitnya. Transfer saya besar-besar, jadi nggak cukup limitnya, jadi mesti datang juga ke bank. Nggak punya staf keuangan, datang sendiri. Jadi kenal tuh sama orang bank semuanya. Nggak punya apa lagi ya? Saya nggak punya bos 1 orang pun loh. Saya nggak punya partner 1 orang pun, sendirian. Yang kelima, saya nggak punya utang 1 rupiah pun. Ada 5 hal yang saya nggak punya, yang kebanyakan orang punya. Nggak punya kantor, tiap hari di rumah. Kesian istrinya juga, tiap hari suaminya di rumah. Suami orang lain pergi pagi pulang malam, dia bebas. Kalau saya di rumah terus. Nggak punya kantor, nggak punya pelanggan satupun, nggak punya karyawan satupun, nggak punya bos satupun, nggak punya utang 1 rupiah pun. Oh berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya, begitu ajaib ya. Ada orang yang
Orang miskin yang gak punya kantor, gak punya pelanggan, gak punya bos, gak punya hutang, bisa jadi seorang triliuner loh. Seorang miskin yang menjadi triliuner. Berkat Tuhan itu begitu besar, berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Apa yang gak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan buat saya. Harta melimpah ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh miliar. Warren Buffett bilang, uangnya ada 100 miliar dolar. Ada satu lu yang dia gak bisa beli, apa? Waktu katanya. Waktu yang dia gak bisa beli. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang yang pertama, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Pengangguran. Ya. Hidupnya jadi penalu buat orang lain. Orang yang kedua, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha, para profesional. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah yang gajinya kecil, UMR, habis bulan duitnya juga habis. Ya. Dan orang yang ketiga ini yang tidak punya waktu, tidak punya uang, jumlahnya paling banyak, signifikan paling banyak. Yang keempat adalah orang yang bukan hanya punya uang banyak, tapi juga punya waktu banyak. Dia siapa? Dia adalah sleeping investor, investor yang tidur. Dia punya waktu banyak, gak kerjain apa-apa soalnya hanya disuruh tidur saja. Waktu bukan uang, waktu lebih bernilai dari uang. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi, tetapi waktu kita yang telah berlalu tidak bisa kembali lagi. Waktu adalah hidup kita. Seorang investor saham bisa memiliki banyak uang dan banyak waktu. Punya dua. Seorang investor saham, dua-duanya punya. Being rich is having money, being wealthy is having time. Kerjanya apa? Katanya kerjanya sekarang Lo Keng Hong gak ada kerjaan ya, jalan-jalan aja, traveling. Oh sampai ke sini loh, Cape of Good Hope. Waktu kita SD itu ada pelajaran Tanjung Harapan. Letaknya jauh di benua Afrika paling ujung. Ada Tanjung Harapan, sampai ke Tanjung Harapan. Jauh lu ke sini, udah sampai nggak ada apa-apa ya. Itu nggak ada apa-apa. Bagusan ke Ancol, deket lagi banyak macam-macam ya. Kenapa ya namanya terkenal ya Tanjung Harapan sampai ke buku di SD kita baca. Pernah ikut shareholder meeting di Berkshire Hathaway di Omaha bersama dengan Warren Buffett. Ya. Ini rumahnya Warren Buffett ya, di Omaha. Orangnya sederhana. Pas waktu saya datang, di seberangnya, percis seberangnya loh, hadap-hadapan begini loh percis. Ada pelang dijual. Oh, saya bilang, apa ini rumah ini untuk saya ya? Kemudian saya berpikir, bulan Maret 2020 saya mau terbang ke situ saya bayar. Kan kalau beli dolar kan maksimum 25.000. Saya minta Pak Jamil, Pak, Bapak bantuin saya ya. Pakai dari grup Indakiat lah yang jual ke saya atau siapa. Saya perlu uang dolar besar ya buat beli rumah di situ. Ya, udah siapin uang. Pak Jamil bilang, iya siap saya bantu. Ya, sahabat saya soalnya. Siap saya bantu. Covid datang Maret 2020, jadi saya tunda keberangkatan. Saya nggak jadi deh, kalau enggak saya hampir jadi Warren Buffett neighbor, tetangga orang hadap-hadapan tiap hari ketemu. Tapi sekarang udah tertunda 2 tahun. Ya. Udah tertunda 2 tahun, terus katanya di Amerika banyak orang benci orang Asia, jadi takut ke Amerika. Ya. Jadi keinginan itu mulai berkurang. Wah, katanya Warren Buffett suka makan steak goret ya. Saya datang rame loh. Hari biasa, seperti restoran Pandan Wangi. Ya, tadi saya makan di Pandan Wangi, rame, penuh. Itu makan di steak goret juga penuh. Saya tahu melalui baca buku Warren Buffett suka makan di steak goret di private room ya. Terus saya tanya manajer, ada tempat private roomnya Warren Buffett biasa duduk situ? Ada, dia bilang, kosong kamu mau duduk situ? Ya boleh deh, saya duduk situ, saya makan steak ya. Cuman orang bule makannya berat tuh segitu tuh. Gede banget, makan separuh, udah gak habis, rasanya mual gitu ya.
Oh, ada istrinya John McCain datang ke Indonesia. John McCain itu kandidat presiden Amerika yang kalah sama Obama. Ya. Dia datang, investor saham diundang makan malam loh sama beliau. Ya. Tuh istrinya John McCain. Wah saya berkesempatan melihat Gosowong Gold Mine, tambang batu bara, tambang emas di Halmahera. Halmahera. Saya bisa lihat bagaimana emas itu diambil, ya, diledakkan pakai bom, batuannya diambil, diolah, dibakar sampai jadi emas murni. Wah prosesnya saya lihat semuanya, tinggal 4 hari di Halmahera. Ya. Wah ini yang punya Raja Emas ya. Punya emas satu gunung ya. Saya pergi ke sana naik private jet, tapi bukan saya yang bayar, beliau yang bayar. Karena dia punya emas segunung kan, saya diundang ya saya datang. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Jadi rahasia suksesmu itu tergantung dari apa yang kau kerjakan setiap hari. Jadilah pelaku pasar modal yang berintegritas dan beretika, maka Anda akan dihormati masyarakat. Ini dia idola saya, investor saham sukses yang terhormat, tidak tipu sana sini. Karena adanya corona, pemerintah menganjurkan agar melakukan studi dan work from home. Ternyata ini sudah saya lakukan selama 26 tahun, karena udah dulu pertama-tama COVID tahun 2020 kan sekarang udah 2 tahun, jadi itu belum dirubah, masih 24, sebetulnya sudah 26 tahun. Ya. Kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Kalau adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, berinvestasi di pasar modal, ya. Hidup hemat dan sederhana, uangnya terus diinvestasikan. Satu hari, uang Bapak Ibu sekalian, ada kemungkinan seperti Warren Buffett punya uang 100 miliar dolar. Kalau Warren Buffett bisa, kenapa mahasiswa-mahasiswi Universitas Maranatha tidak bisa? Pasti bisa. Karena strategi investasi dia dibilang sama Jeff Bezos, so simple. Artinya bukan hanya sederhana, tapi terlalu sederhana, terlalu mudah. Saya pikir apa yang saya sampaikan sampai di sini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Lo Keng Hong yang sudah berbagi dengan kita di sini. Ternyata rahasianya Pak Lo untuk sukses hingga saat ini adalah tidur. Jadi kita mari perbanyak tidur, tapi tidurnya sambil mikir tentu Pak Lo ya, sama bersabar. Oke, saya udah diworo-woro sama panitia ya. Mau berapa pertanyaan panitia Q&A-nya? 2 pertanyaan, silahkan ada yang mau bertanya. Silahkan masnya, panitia boleh dikasih mikrofon. Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, nanti next time mungkin Maranatha mau buat acara lagi dengan Pak Lo bersama-sama dengan IDX ya Bapak ya tentunya ya. Ya silakan. Oh ya, sore Pak Lo, saya Stanley. Jadi saya mau tanya, saya tahu Pak Lo ini udah lama suka saham-saham sektor komoditas yang pasti Bapak punya banyak pengalaman dalam perusahaan-perusahaan sektor batu bara. Yang aku mau tanya ini adalah kalau komoditas itu kan bisa mereka berdarah-darah cukup lama. Udah berdarah-darah cukup lama walaupun ekuitasnya besar tapi kan kita pasti ada rasa khawatir. Yang aku mau tanya adalah di luar PE yang rendah dan mungkin juga tata kelola yang bagus, apa yang kita bisa tahu dari laporan keuangan? Sorry, mic-nya boleh deketin biar lebih jelas. Kurang jelas, boleh dibuka dulu atau maskernya? Oh ya, boleh, ya. boleh. Ya. Oh ya, diulang aja ya. Oh ya, biar. Oke, jadi aku tahu Palo suka saham sektor komoditas dan udah punya banyak pengalaman dalam perusahaan-perusahaan sektor komoditas.
Salah satu yang Palo suka ini kan batu bara. Ada MBSS, PTRO, INDY. Dan terakhir saya dengar ada anaknya Palo udah dapat Tribagger dari ABMM. Yang saya mau tanya ini, perusahaan sektor komoditas kan kalau rugi kan bisa lama tuh Pak. Bisa rugi lama, tiba-tiba dia bakal untung yang cukup besar. Dan di sana ada turnaround. Tapi yang pasti kita kan ada kekhawatiran di saat dia rugi-rugi terus, walaupun ekuitasnya sangat besar dan mungkin kapitalisasi pasar jauh di bawah ekuitasnya. Yang aku mau tanya di luar PI yang rendah dan juga tata kelola yang bagus, apa yang bisa kita lihat dari laporan keuangan supaya kita bisa tahu bahwa perusahaan ini bisa bertahan lewatin masa-masa yang berdarah-darah itu. Supaya kita bisa sampai di mana masa enaknya. Ya mungkin itu sih. Baik, kita simpan dulu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua boleh tadi yang di belakang. Panitia silakan dipilih yang dari belakang sana. Silakan yang milih panitia aja. Nanti saya diprotes ya. Ya, selamat sore Palo. Perkenalkan saya Geraldus dari SBM ITB. Tadi murid Pak Erman ngelihat juga ya. Izin tanya Pak, tadi saya melihat ada satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim Primakol. Wah, itu kalau dilihat pitnya besar banget ya. Mungkin batunya sedikit, simnya tebal Pak. Nah, itu kalau saya hitung kayaknya bisa hitung untung triliunan. Begitu juga dengan mungkin perusahaan saudaranya Pak, PT Arutmin. Nah ini saya lihat punya siapa Pak? Ternyata punya saham Bumi Pak. Nah saya lihat Pak, Bumi itu punya tambang sebesar itu tapi hanya dihargai 8 triliun Pak. Dengan harga batu bara acuan yang biasanya dia kan tinggi garnya, biasanya $50 gitu. Sekarang hampir 400, bagaimana pandangan Pak Lo terhadap saham Bumi? Karena menurut saya ini benar-benar Mercy, bukan dijual harga Avanza lagi Pak, harga sepeda Pak. Tambang sebesar itu dihargain 8 triliun, bagaimana pendapat Pak Lo terhadap saham Bumi? Terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Silakan Pak Lo dijawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya, Stanley. Bagaimana saya dikatakan suka komoditas benar? Ya, saya ada untung besar di Indika Energy, ya, itu tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Saya juga untung di Pulp and Paper, di Indakiat Pulp and Paper. Itu juga Pulp and Paper juga komoditas. Ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa perusahaan itu bisa bertahan ketika dia lagi susah? Ya. Tentu kita mesti tahu dulu, karena komoditas harganya berfluktuasi. Jadi kalau hari ini tinggi, siap-siap nanti dia turun. Ya. Kalau dia harganya rendah, juga siap-siap sebentar lagi akan naik. Jadi selalu harganya selalu berfluktuasi. Habis naik, terus turun, habis turun juga akan naik. Ya. Jadi kalau perusahaan komoditas lagi susah, susahnya hanya sementara, paling 2 tahun, ya, seperti itu susah. Nanti dia akan untung besar, ya, untung besar. Jadi kita tahu dulu nih, sebentar lagi kalau udah rendah dia pasti akan naik tinggi, ya, satu. Yang kedua, belilah yang perusahaan-perusahaan tadi saya bilang, saya beli Indika Energy karena modalnya kuat loh. Nilai pasarnya itu 100% perusahaan Indika Energy, tadi saya udah jelasin hanya 550 miliar. Tapi di dalamnya masih ada modalnya 9 triliun gitu kan. Nah itu modalnya masih kuat, ada 9 triliun. Jadi kita tahu dia pasti bisa bertahan, masih bisa bertahan karena modalnya kuat. Ya. Jadi kira-kira gitu. Saya beli karena saya tahu sementara susahnya. Yang kedua modalnya kuat. Jadi saya beli
seperti beli Mercy harga bajai, udah saya beli aja lah. Dan nunggunya gampang tuh naiknya. Dari bajai sebentar lagi dia akan balik jadi Mercy lagi ya. Komoditas seperti itu sifatnya. Hari ini Mercy, besok jadi bajai, dari bajai besok lagi Mercy. Jadi waktu dia jadi bajai kita beli, kita tungguin sampai dia jadi Mercy, kita jual. Jadi kaya deh. Invest in bad time and sell in good time. Yeah. And you will get rich. Itu ya Stanley. Okay. Jelas ya Stanley ya. Oke, next tadi question. Dari Geraldus bertanya bagaimana dengan saham bumi. Ya kalau kita lihat perusahaan tambang-tambang batubara kan harga batubara $50 jadi 300 hampir $400, $390 mungkin. Untungnya besar-besar loh, ya untungnya besar-besar. Tentu saja itu pun akan dialami oleh Bumi Resources karena dia adalah tambang batubara terbesar di Indonesia. Ya. Bagaimana menurut pendapat saya? Sebetulnya you nggak usah tanya pendapat saya kan udah dijawab tadi, udah dijawab sendiri. Tadi dibilang ini bukan Mercy harga bajai tapi harga sepeda. Ya itu sudah benar, itu udah dijawab sendiri sebetulnya. Kira-kira gitu ya. Terima kasih ya. Ya baik, terima kasih Pak Lo. Mohon maaf sekali untuk sesi Q&A-nya hanya dibatasi karena waktu kita juga yang terbatas. Mungkin next time kita akan bikin sesi berikutnya ya teman-teman. Tadi kita belajar bersama-sama ya bersama Pak Lo Keng Hong ya, yang saya highlight beberapa the goals is to be rich not to look rich ya. Melihat di sini juga banyak sekali mungkinnya teman-teman khususnya Gen Z ataupun millennials yang ingin terlihat kaya dengan flexing apa segala macam di sosial media. Ayo kita lebih hidup berhemat, kita hidup lebih sederhana, mencontoh Pak Lo gitu ya. Tidur adalah jalan meraih kekayaan gitu ya. Jadi teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir di acara kita hari ini ya. Investasi cerah masa depan, investasi terarah masa depan cerah. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi, ada April Sekar dan juga Pak Lo Keng Hong. Saya juga terima kasih untuk Universitas Kristen Maranatha yang sudah bekerja sama dengan baik dengan Siminvest. Terima kasih Universitas Kristen Maranatha dan saya Tami Kartanegara. Mohon maaf jika banyak kekeliruan selama memandu acara. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kita kembali lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.